Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando di vlog ke-22. Oke, kali ini aku akan membahas topik yang agak hot untuk pemula ya guys, yaitu enaknya tuh kalian tuh kalau sebagai pemula tuh mau nabung saham atau mau investasi reksadana saham dulu sih. Nah, bagi kalian yang masih bingung, make sure buat kalian tonton video ini sampai akhir supaya setelah nonton vlog ini, kalian itu bisa menentukan enaknya mau milih nabung saham atau investasi reksadana saham ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notification supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, 1-2 tahun belakangan ini, kan kalian pasti sering mendengar atau melihat sosialisasi dari Bursa Efek Indonesia yang namanya Yuk Nabung Saham. Bahkan juga ada buku dari Yuk Nabung Saham ini ya. Nah, tapi selain Yuk Nabung Saham, di sisi lain kita juga sering mendengar atau istilah-istilah seperti ayo investasi reksadana ya. Nah, terus sebagai pemula itu lebih baik kita nabung saham atau investasi reksadana saham sih. Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk saham atau reksadana saham, lebih baik kalian tahu dulu perbedaannya apa ya. Oke, yang pertama, kalau kalian mau nabung atau investasi itu kan butuh yang namanya modal. Modal di sini adalah uang. Nah, kalau di saham itu minimal deposit dana itu 100 ribu rupiah, tapi nggak semua sekuritas tuh 100 ribu rupiah. Ada yang 1 juta, 10 juta, mungkin ada yang lebih ya. Nah, tapi apakah bisa dikatakan kalau yang 10 juta tuh 10 juta rupiah depositnya tuh pasti yang terbaik? Juga belum tentu ya, karena bisa aja ada yang 100 ribu rupiah minimal depositnya, tapi banyak dipakai orang dan orang enjoy dengan aplikasi itu. Jadi lebih baik kalian tanya-tanya teman dulu apa sekuritas yang telah dipakai, dan setelah itu kalian bisa cek di bawah daftar sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh OJK supaya uang kalian tuh jangan jatuh ke tangan yang salah ya. Kemudian reksadana saham. Reksadana saham tuh minimal depositnya bisa 100 ribu rupiah. Nih, coba aku tunjukkan ke kalian ya. Kalian bisa lihat di layar HP kalian. Di sini itu kan ada reksadana yang minimal 100 ribu ya. Nah, ini ada beberapa yang 100 ribu. Tapi aku kemarin juga nemu yang minimal dananya tuh depositnya awal tuh 10 ribu rupiah untuk beli reksadana saham. Namanya tuh BNP Paribas Sri Kehati. Nah, jadi nggak ada alasan untuk tidak memulai investasi atau nabung reksadana saham ya, karena minimal dananya deposit tuh 10 ribu rupiah aja juga bisa. Terus strategi investasi apa sih yang cocok untuk pemula untuk masuk ke saham dan reksadana saham di 2021? Nah, kalian bisa cek vlog ke-20 ya setelah nonton vlog ini supaya kalian tuh lebih paham, nggak setengah-setengah ceritanya ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 ya, keuntungan, cuan atau profit. Jadi setiap orang yang berinvestasi atau menabung di saham, entah reksadana saham, pasti kan yang dicari oleh seorang investor itu kan adalah cuannya berapa sih, potensi returnnya berapa. Nah, tapi itu nggak selalu bisa terjawab ya, karena situasinya tuh tergantung dari situasi market sendiri. Marketnya sedang bullish atau bearish. Kalau market sedang bullish, kalian mungkin beli apa aja naik ya. Tapi kalau market sedang bearish, nah itulah uh, kehandalan seorang investor atau trader diuji di sana ya. Oke, ini aku akan share ke kalian ya. Potensi return di saham itu ada dua. Yang pertama adalah capital gain, selisih harga jual dan selisih harga beli, itu jadi keuntungan kalian. Yang kedua itu dividen. Ada investor yang mengejar dividen daripada mendapatkan deposito bunga yang lebih kecil ya. Jadi misalnya pegang beli saham X di tahun 2021, nanti di 2022 dapat dividen. Dan bisa juga seorang trader yang belinya 1 hari sebelum pembagian dividen mendapatkan hak yang sama dengan investor yang beli 1 tahun. Nah, itulah bedanya investor dan trader dalam mengejar dividen ya. Selain itu, enaknya membeli saham itu kalian bisa ikut RUPS. Biasanya sebelum pembagian dividen itu ada RUPS. Nah, syarat ikut RUPS itu apa aja sih? Kalian tuh memiliki saham X. Saham X itu entah saham bank atau saham farmasi atau saham konstruksi, yang penting kalian punya sahamnya 1 lot aja, nanti kalian akan diundang untuk ikut RUPS-nya. Nah, kalau ikut RUPS, enaknya tuh bisa dapat makan siang gratis. Nah, tapi karena berhubung sekarang pandemi, ya nggak ada makan-makan. Makanya secara sendiri ya, virtual. Nah, itu tadi kan kalau saham. Kalau reksadana saham, potensi returnnya kalian tuh cuman dari capital gain. Dan kalian juga tidak bisa dapat makan siang di RUPS ya, meskipun kalian belinya mungkin banyak. Karena kan yang mengelola uang kalian kan si manajer investasi kalian ya. Oke, jadi saham itu kalian bisa makin untung atau buntung itu tergantung pengelolanya. Kalau di saham itu kan pengelolanya kalian sendiri ya, memutuskan untuk beli atau untuk jual. Nah, sementara kalau di reksadana saham itu pengelolanya tuh si manajer investasi.
Manajer investasi itu ceritanya manajer kalian. Misalnya kalian punya 10 juta, ya kalian nggak tahu mau beli saham apa, ya kalian cari manajer investasi yang bagus, cari portfolionya yang isinya blue chip atau yang isinya kalian tahu lah apa, dan kalian beli misalnya 10 juta. Nanti 10 juta itu akan dibagikan ke portfolio yang manajer investasi itu sudah alokasikan. Nah, kalau di saham, kita misalnya nggak seneng saham X, setelah kita beli kan kita boleh jual ya. Nah, kalau kita beli reksadana saham, misalnya reksadana saham X, kok isinya ada BCA, BRI, BNI, kok nggak ada Mandiri? Misalnya kalian berpikir, ya kalian nggak bisa memberitahu si manajer investasi supaya beli Mandiri. Karena si manajer investasi sudah punya hitung-hitungan sendiri kenapa nggak beli Bank Mandiri. Ini misalnya ya. Nah, kalau kalian mau beli Bank Mandiri, ya kalian beli sendiri secara manual. Berarti pengelolanya yaitu kalian sendiri. Oke, kita lanjut yang ke nomor 4 ya, resiko. Nah, kalau kita mengelola sendiri, membeli dan menjual saham, itu kan berarti kita harus bisa mengatur potensi resikonya berapa, potensi keuntungannya berapa ya. Nah, kita jadi harus mulai sibuk dari buat trading plan, analisa, cari time to buy, time to sell untuk menghindari atau mengatur resiko yang akan kita hadapi. Nah, tapi kalau kita berhadapan dengan manajer investasi, itu kita anggapannya gini, tinggal setor dana, nanti si manajer investasi yang mengatur semuanya dari time to buy, sahamnya kapan, time to sell-nya kapan. Jadi kalian tinggal duduk manis dan terima capital gain-nya. Oke, yang nomor 5. Oke, yang nomor 5 yang terakhir itu adalah analisa. Jadi kalau kalian mau beli saham, itu kan kalian harus memperhatikan analisa teknikal atau fundamental atau juga bandarmologinya. Tapi aku belum sempat buat videonya karena belum selesai buat skripnya ya. Nah, selain itu kalau di reksadana saham, kalian tuh gampangnya gini, kan nggak ada analisa teknikal atau fundamental ketika kita membeli reksadana saham ya. Kita akan berhadapan dengan fund fact sheet dan prospektus. Nah, kalau kalian belum tahu fund fact sheet dan prospektus, bisa aja cek di vlogku yang ini ya. Nah, jadi kalau reksadana saham, saranku itu adalah mencari manajer investasi yang sudah ada nama atau valid. Kemudian kita cari isi portfolionya itu apa aja, jelas nggak saham-sahamnya. Dan kita bisa lihat selama beberapa hari atau beberapa bulan atau minggu, sahamnya tuh, reksadana sahamnya tuh naik berapa persen, naik turun berapa persen. Terus kalian bisa juga cari yang expense rasionya kecil ya. Oke, itu tadi adalah perbedaan antara saham dan reksadana saham. Nah, kalian sekarang bisa tentukan mau menabung saham atau investasi reksadana saham ya. Kalau kalian belum paham, bisa aja diulang lagi videonya ya. Nah, as always, aku akan kasih ke kalian quote sebagai closing statement video ini. Yang kali ini dari George Soros. Yuk, coba kita baca. I'm only rich because I know when I'm wrong. I basically have survived by recognizing my mistakes. Oke, jadi yang dimaksud dari George Soros di sini adalah dia tuh bisa kaya karena dia itu melakukan kesalahan dan dia tahu dari melakukan kesalahan itu apa yang nggak boleh diperbuat di hari-hari kemudiannya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, please feel free untuk komen di bawah atau bisa juga kalian DM ke personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Nah, kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share video ini ke teman kalian, orang tua kalian, dan subscribe di video jangan lupa ya. Oke guys, thank you and see you next video.